Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggrek Permata Samara Diva dengan NIM 2310151 selaku Ketua Kelompok, dan anggota saya Ica Yulia Anggraini dengan NIM 2311073 dan Sophia Roshita dengan NIM 2311090. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang perhitungan dan simulasi backpropagation dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, langsung saja kita masuk ke Excel-nya. Nah, yang pertama di sini ada learning rate-nya, terus ada di sini terdapat kita kan sudah input manual nih learning rate-nya. Nah, di sini tuh terdapat label huruf N ini yang nilainya itu 0,3. Jadi, learning rate ini itu menentukan seberapa besar sih langkah penyesuaian bobotnya setiap ada errornya nih. Terus nanti kalau misalnya nilainya besar, misalnya kayak 0,9 atau 0,7, berarti ini tidak stabil nanti atau dia tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa mentraining dengan baik. Nah, terus kalau terlalu kecil juga nanti bakalan lambat, jadi nanti butuh ribuan epoch untuk kita conversion, kita kerjakan. Nah, langsung saja nilai 0,3 ini tuh pilihan yang memang sudah benar-benar umum dan seimbang ya untuk kasus-kasus kayak gini nih. Terus yang pertama di sini ada B, ini tuh 0. B sama dengan 0. Ini berarti bias awalnya. Terus ada W1 sama dengan 3, berarti ini tuh bobot awal untuk X1-nya. Nah, terus ada W2 untuk bobot awal untuk X2-nya. Terus jadi ini tuh nilai-nilainya bolehlah kita ngasal sembarang aja. Nggak ada sih. Tidak ada aturan mau berapa. Jadi boleh sembarangan. Terus nilai awalnya ini tuh biasanya dipilih acak. Jadi di sini yang penting ada nilai. Jadi nilai-nilai ini bakalan terus berubah selama trainingnya berjalan. Terus nanti tuh sampai berjalan, nanti sampai akhir dia menemukan nilai yang paling cocok untuk memprediksi AND-nya, N-nya. Nah, langsung saja di sini kita ada kurang lebih 9 kolom ya untuk kita training nih. Yang pertama ada epoch, ada X, yang kedua X1, yang ketiga ada X2, terus ada Y, terus ada ini Y ini targetnya ya, terus ada B biasnya, terus ada W1, W2, O untuk output, terus ada error, terus ada MSA-nya. Jadi ini kita bakalan bahas. Langsung saja kita masuk ke epoch 1. Jadi ini tuh nomor putaran training yang berjalan nih. Jadi epoch 1 ini berarti yang pertama, terus epoch yang kedua, yang putaran kedua, yang ketiga yang untuk ketiga, dan seterusnya. Jadi di dalam satu epoch ini tuh memproses seluruh data training yang 4 baris AND tadi nih. Nah, terus masuk ke kolom X1 dan X2. Ini adalah nilai input yang dimasukin. Jadi ini hasil-hasil nilai input yang kita masukin, nilainya itu hanya 0 atau 1. Jadi tidak ada angka lainnya. Jadi di sini terlihat kan 0 dan 1 saja untuk nilai X2 dan X1-nya. X1 dan X2-nya.
Jadi semua tabel kebenaran AND nih. Terus ada nih Y atau target outputnya. Jadi nanti ini tuh semua jawaban yang benar. Jadi ini bakalan tidak tahu nih nilai ini saat menghitung, tapi kita butuh Y target ini untuk menghitung errornya. Terus ada bias dan W1, W2. Ini adalah nilai bias dan bobot yang lagi kita gunakan nih saat ini. Jadi perlu diperhatikan kalau nilainya berubah di setiap baris, karena ini tuh nanti setelah setiap datanya diproses, bobotnya langsung diupdate. Ini disebutnya apa ya? Stochastic update kali. Nah, coba kita langsung masuk ya. Ini kita masuk ke kolom outputnya. Ini tadi di bias W1, W2-nya ini saya menggunakan angka 0, nilai 0, dimulai dari 0. Terus W1-nya itu adalah nilainya 3, W2-nya itu nilainya 2. Nah, langsung saja kita masuk ke yang output. Jadi, di sini itu rumusnya O sama dengan ini O-nya ini dikali dengan bias tadi, terus ditambah W1 dikali X1. Terus ditambah W2 dikali X2. Jadi ini tuh contohnya di baris pertama ya. Ini approach satunya outputnya itu 0. Outputnya sama dengan 0 ditambah 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 1. Ini berarti hasil outputnya itu 5. Jadi nilai 5 ini tuh cukup jauh, cukup besar ya dari target yang seharusnya. Kan harusnya tuh cuma 1 ya. Tapi ini mencapai 5. Jadi ini tuh wajar karena ini masih approach pertama. Jadi ini dia belum belajar apa-apa nih. Terus kita masuk ke error. Errornya ini rumusnya error terus Y kurang 0. Y kurang output. Y kurang output. Jadi dari contoh yang tadi itu errornya sama dengan 1 sampai 5. Berarti hasilnya minus 4. Hasil errornya itu minus 4. Nah, jadi tanda minus negatif ini tuh berarti output jaringan ini terlalu besar dari targetnya. Kalau positif berarti outputnya terlalu kecil. Terus kita masuk ke MSE-nya. Ini muncul hanya di baris terakhir tiap epoch ya. Jadi kolom MSE ini atau mean square error ini tuh dihitung sekali di akhir. Jadi ini digunakan keempat error dalam epoch itu. Jadi rumusnya nanti itu MSE terus E1 pangkat 2 ditambah E2 pangkat 2 terus ditambah E3 pangkat 3 dan seterusnya. Terus nanti bakalan dibagi 4. Jadi nilai MSE ini tuh nunjukin seberapa besar sih rata-rata kesalahan dalam satu epoch-nya ini. Jadi nanti semakin kecil nilainya itu semakin baik performanya. Nah, terus kita masuk ke yang intinya ya. Ini kita proses update bobotnya. Jadi ini itu inti dari backpropagation pada perseptron. Jadi nanti setelah kita udah dapat nilai errornya nih, kita gunakan error itu untuk menyesuaikan nilai B, W1 dan W2 untuk menggunakan rumusnya. Jadi rumusnya ini tuh B itu B baru, bias baru, sama dengan B plus N dikali error. Terus W1-nya ini W1 baru sama dengan W1 ditambah N dikali error terus dikali X1. Terus W2 baru, yang baru ini
W2-nya ditambah N, jadi dikali error, terus dikali X2. Terus jadi nanti kita bakalan hitung nih, berapa sih hitung manual untuk baris epoch pertama ini. Nah, tadi kan N-nya itu sama dengan 0,3 nih, terus errornya minus 4. Nah, X1 dan X2-nya ini tuh X1-nya bernilai 1. Terus X2-nya juga bernilai 1, berarti B barunya itu nilainya 0, terus ditambah 0,3 ini, terus dikali dengan errornya yaitu minus 4. Yaitu berarti hasilnya 1 minus 1,2. Terus W1-nya W1 yang barunya itu bernilai 3, terus ditambah dengan learn N-nya ini itu nilai N-nya ini 0,3, terus dikali dengan errornya tadi, terus dikali dengan 1. Berarti 3 dikurang 1,2 dikurang minus 1,2 sama dengan hasilnya itu 1,8. Terus yang untuk W2-nya yang baru itu nilainya kan 2 nih. Terus kita tambah dengan 0, nilai N tadi dikali minus 4 dikali 1. Dikali 1, terus nanti hasilnya itu 2 minus 1,2, berarti hasilnya 0,8. Dan nilai minus 1,2, 1,8, dan 0,8 ini itu yang langsung kita pakai untuk hitung output dari baris keduanya. Nah, jadi di sini epoch 1 yang X1-nya itu nilainya 1, X2-nya nilainya 0. Terus nanti ini di baris kedua kan X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0. Jadi Y-nya juga itu 0. Nah, terus ini kita bakalan update nanti untuk biasnya, terus W1, W2-nya ini tuh kita update lagi. Seterusnya juga kita bakalan update sampai baris keempat ini. Jadi nanti dalam satu epoch ini itu bobotnya bakalan berubah 4 kali, jadi 1 kali per baris datanya. Nah, langsung di sini ada baris satunya 1,1. Jadi kita hitung nilai outputnya itu, terus dikali dengan hitung errornya, terus update-nya nilai B, W1 dan W2-nya, terus kita barisnya kita bakalan hitung seterusnya ya. Ya, kan 55. Terus kita di sini masuk ke nilai MSE. Kita perhatikan, kita lihat yang nilai ini. MSE epoch yang pertama. Jadi ini sangat besar ya. Jadi wajar karena bobot awalnya kita tentukan sembarangan nih. Karena tadi kan W1-nya itu 3, terus W2-nya 2. Jadi ini tuh kita sembarangan nih. Terus di epoch yang kedua itu ada hasil MSE-nya ini 0,48197. Jadi ini turun drastis karena ini bobot yang sudah mulai disesuaikan. Kita sesuaikan dari epoch yang pertama, yang sebelumnya. Terus epoch yang ketiga ini ada epoch yang ketiga hasilnya 0,28174. Ini itu
Jadi yang approach ketiga, keempat, kelima, ini itu apa ya? Menurunnya itu sangat jelas. Jadi ini dia terus-terus training, belajar, dan mengurangi errornya, berkurang errornya. Terus karena yang tadi error yang pertama minus 0,4, terus dia bakalan menurun terus. Terus di sini kita lihat yang langsung kita skip ya. Ini di sini penurunannya ini tuh nurunnya mulai lambat, nggak secepat yang tadi. Karena ini tuh normal, jadi nanti semakin mendekati nilai optimal, semakin kecil perubahan yang dihasilkan, yang diperlukan. Nah, kita langsung saja lihat ke yang terakhir ya, yang 55, approach 55. Jadi ini itu ada nilai nih, kita lihat di baris terakhirnya ini yang 55. Di sini ada nilai B-nya itu 0,357, terus W1-nya 0,392, 3,93 lah ya. Kita bulatin aja, tapi di sini saya 392, 0,392, terus ada W2-nya 0,5. Nah, dan MSE-nya ini tuh 0,1275. Jadi ini jauh lebih kecil ya dari epoch yang pertama yang 4,5 tadi. Tapi MSG ini tuh tidak sampai 0 karena ini kayaknya dia gagal, bukan begagal sih. Ini tidak termasuk gagal karena ini tuh perseptron linearnya tanpa fungsi aktivasinya secara matematis ini tidak bisa nih misahin kelas 0 dan kelas 1 secara bagus sempurna. Jadi ini untuk kombinasi AND-nya hanya dengan satu garis lurus saja. Jadi itu keterbatasan arsitektur aja sih, bukan kesalahan proses trainingnya. Jadi ini yang penting itu MSE-nya ini turun konsisten dari epoch per epoch-nya. Jadi ini membuktikan kalau proses backpropagation-nya ini tuh berjalan dengan bagus, benar, betul. Terus di sini ada X1-nya 1, X2-nya juga 1. Terus di sini tuh ada berarti ini ya. Ini tuh ada yang mendekati 1, terus ada juga yang mendekati 0, terus dan seterusnya. Jadi ini kalau dipasang threshold 0,5, terus outputnya di atas 0,5, ini tuh dianggapnya 1. Jadi yang di bawahnya ini itu dianggap 0. Berarti ini sudah berhasil untuk mengklasifikasikan dengan betul, dengan benar. Jadi ini tabel kebenaran AND-nya sudah persis. Cuman kombinasi 1,1 ini yang menghasilkan output yang lebih besar sama dengan 0,5. Nah, terus langsung saja kita ke ini sudah saya masukin yang hasil-hasil rumus-rumusnya, terus hasil-hasil yang saya kerjakan di Excel, terus ini ada hasil outputnya X1 ya 1, 1, 1, 0, terus X2-nya ini. Oke, boleh dilihat di sini ya. Nah, mungkin ini pengaruh learning rate-nya, pengaruh nilai N-nya ini berarti parameter yang kontrol nih, seberapa besar sih perubahan bobot yang ada pada setiap iterasi pengerjaannya.
Jadi nanti semakin besar nilai N-nya, semakin cepat juga berubah nilai bobot-bobotnya. Tapi ini bakalan beresiko tidak convergent. Jadi nanti semakin kecil nilai N-nya, maka perubahan bobotnya ini lebih lambat. Terus udah ini N yang terlalu kecil, N lebih kecil dari 0,1 itu berarti perubahan bobotnya itu sangat kecil. Setiap iterasi, terus konvergensinya lambat, butuh banyak epoch, terus resikonya ini terjebak di local minimum, MSE-nya turun sangat perlahan. Jadi ini untuk yang nilai optimal N-nya itu 0,1 sampai 0,5. Berarti ini tuh keseimbangan antara kecepatan dan stabilitas. Terus konvergensinya tercapai dalam waktu yang wajar. Dan ini digunakan dalam simulasi N sama dengan 0,3 tadi. Terus MSE-nya ini turun signifikan pada epoch awal. Terus model stabil setelah kurang lebih 30 sampai 40 epoch-nya. Terus kalau N-nya terlalu besar atau N-nya lebih besar dari 0,5, ini tuh berarti perubahan bobotnya terlalu besar dan tidak stabil. Jadi MSE-nya ini bisa naik turun atau oscillating. Jadi nanti ini tidak akan convergent ke solusi optimal. Terus nanti bobotnya diverge atau meledak. Terus meledak nilainya. Terus contohnya itu nanti kayak ini N sama dengan 0,9 ini menyebabkan osilasi. Terus ini simulasinya kita gunakan tadi kan 0,3 itu. Nah, itu hasilnya ya 0,1277770. Nah, ini untuk kesimpulannya berarti dapat disimpulkan bahwa backpropagation ini dapat disimulasikan di Excel. Jadi seluruh proses perhitungan backpropagation ini mulai dari forward pass, hitung error, hingga update bobot ini berhasil diimplementasikan secara langkah demi langkah, step by step, menggunakan formula Excel. Ini menggunakan Excel lah, Microsoft Excel, tanpa perlu software khusus. Terus yang kedua ada Perceptron. Ini tuh berhasil mempelajari logika AND dengan dua input X1, X2. Berarti bobot awalnya ini W1-nya sama dengan 3, W2-nya sama dengan 2, terus biasnya ini sama dengan 0. Dan learning rate-nya N sama dengan 0,3. Terus Perceptron-nya berhasil melakukan penyesuaian bobot secara iteratif. Terus bobot akhirnya mencapai W1 tadi berapa ya? Ini 0,393, terus W2-nya 0,5, terus biasnya B-nya ini minus 0,357. Terus ini MSE-nya ini menurun signifikan melalui 55 epoch tadi. Jadi mean squared error-nya ini turun drastis dari yang awalnya 4.538 pada epoch yang pertama menjadi 0,128 setelah 55 epoch-nya. Jadi ini tuh penurunan terbesar terjadi di epoch 1 sampai 10. Yang sisanya itu stabil secara perlahan karena mendekati nilai konvergennya. Terus yang terakhir dapat disimpulkan bahwa nilai N sama dengan 0,3 ini terbukti memberikan konvergensi yang baik. N-nya terlalu kecil jadi membuat prosesnya lambat, sedangkan N yang terlalu besar menyebabkan osilasi nilai bobot yang tidak stabil dan sulit konvergen. Mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Bakalan dilanjut oleh teman saya pada video selanjutnya. Mungkin itu saja. Saya izin pamit untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.